Demi mendapatkan gengsi yang tinggi, seseorang akan menghalalkan segala cara, walaupun kenyataannya cara itu salah, akan merugikan dirinya dan membuat kita kehilangan orang yang kita sayang. Cerita ini seperti dengan kisah nyata berjudul Rahasia di Balik Mobil Baru yang Dibeli Suamiku. Cerita ini dimulai dari Herman yang mendapatkan mobil buat keluarganya. Ia melakukan ini karena sakit hatinya telah diremehin oleh temannya sendiri. Ulfa yang penasaran malah membuat Herman marah. Tapi kan Mas, mobil ini mahal banget Mas. Kayaknya uang gaji kamu 1 tahun pun gak mungkin deh kebeli mobil ini. Kamu dapat uang dari mana? Siapa bilang? Selama ini aku itu diam-diam nabung supaya bisa beli mobil sebagus ini. Kok aku gak tahu kamu punya tabungan sebanyak itu? Udahlah, kamu gak perlu tahu deh tabungan aku tuh dari mana. Yang paling penting, kamu sama Rizky gak pernah hidup kekurangan, ya kan? Aku perlu tahu Mas, dan aku berhak untuk tahu. Aku kan istri kamu. Udah deh, seharusnya kamu itu bersyukur punya mobil bagus kayak gini. Jadi kita tuh gak perlu dihina sama orang lain. Udahlah, capek aku. Loh Besti, kok menyeramkan sekali. Herman tiba-tiba mendengar suara misterius di mobilnya. Memang menyebalkan ya. Teman Herman masih saja meremehkan Herman. Sepertinya Herman sayang sekali dengan mobilnya. Sampai dia memilih untuk menyuci mobilnya sendiri. Padahal kan ada tempat cuci mobil yang lebih memudahkan dirinya. Ya ampun Besti, baru juga punya harta yang lebih. Herman sudah sesombong itu dan marah karena adiknya ingin meminjam uang. Melihat mobil baru Herman membuat para adiknya jadi marah kan Besti. Gue kesel deh. Gimana kalau kita bikin perhitungan aja ke Bang Herman, biar dia merasa. Bukan Besti, mengetahui mobilnya yang dikotori gitu aja membuat Herman marah. Dia langsung murka kepada adik-adiknya. Sebegitu bangganya kah dia punya mobil? Sampai-sampai dia membentak Ulfa. Benar-benar keterlaluan ya Herman. Ulfa yang ditinggal gitu aja berusaha dikuatkan oleh adik-adiknya. Benar-benar tega sekali. Mobil yang dimiliki oleh Herman benar-benar mencurigakan. Di lain sisi, Herman bertemu dengan Anita, selingkuhannya itu. Udah tahu keadaan yang pas-pasan, masih bisa-bisanya ya Herman selingkuh. Ternyata Besti, mobil itu didapatkan Herman bersama selingkuhannya hasil mencuri. Bisa-bisanya ya dia berbuat sejahat itu. Bahkan pemilik mobil itu sampai tidak sadarkan diri. Astagfirullahaladzim, Salwa bangun, Salwa. Akhirnya aku punya mobil semewah ini. Baru juga mesra-mesraan, tiba-tiba ada teman Herman yang mendatangi Anita dan Herman. Sepertinya orang itu tahu sesuatu. Dan benar aja Besti, setiap bertemu teman kantornya itu, Herman jadi ketakutan gitu. Terlepas dari kelakuan-kelakuan Herman, sebenarnya dia memiliki keluarga yang harmonis ya Besti. Tapi tiba-tiba dia lagi-lagi mendapatkan teror, sampai-sampai dia ketakutan. Suara ini mirip wanita yang waktu itu. Gak hanya Herman yang dengar, Ulfa juga mendengar suara minta tolong. Sedangkan Herman berusaha mencari tahu asal suaranya. Herman yang ketakutan membuat Ulfa bingung. Menurut Mimin, ini semua ada hubungannya karena kelakuan Herman. Teror itu tidak hanya datang kepada Herman dan keluarganya. Anita juga mendapatkan teror. Ya iya jelas, ini semua kan karena mereka melakukan bersama. Karena Anita yang berusaha meminta tolong kepada Herman, Herman jadi terpaksa menghampiri Anita. Lihatlah Besti, seberapa depresinya Anita
suara itu. Herman dan Anita tidak tahu aja Besti, kalau adik-adiknya berhasil menangkap mereka yang sedang berselingkuh. Inilah dia Anita. Dia jadi marah karena Herman yang menolak menemani dirinya yang ketakutan. Nah lo Besti, betapa kagetnya Herman mengetahui adik-adiknya mendapatkan video dari perselingkuhan Anita dan dirinya. Dia jadi panik, dan mau gak mau dia harus memberikan adik-adiknya sogokan. Anita punya rencana apa sih? Malah menghampiri rumah Herman. Kedatangan Anita jadi buat Herman panik. Makanya Herman jadi marah. Emang benar-benar gila ya cara Anita mendapatkan Herman. Kamu itu ngapain sih datang ke rumahku? Aku udah bilang sama kamu, Mas. Aku itu cinta mati sama kamu, Mas. Ya aku cemburu aja melihat kamu lebih sayang sama istri kamu. Makanya aku penasaran, gimana sih wajah istri kamu sebenarnya? Mereka nggak tahu aja kalau Ulfa jadi curiga melihat kedekatan mereka. Oh Besti, Ulfa mendapatkan foto Herman dengan Anita yang bermesra-mesraan. Dan Ulfa berusaha mendapatkan penjelasan dari suaminya, tapi suaminya masih berbelit. Makanya Ulfa ingin mencari tahu. Kamu belum jawab pertanyaan aku, Mas. Mas, aku belum selesai ngomong, Mas. Aku mau kerja. Ternyata Besti, Herman mendatangi rumah Anita untuk memarahi Anita. Dan lagi-lagi tanpa pengetahuan mereka, Ulfa mendengar obrolan mereka. Tapi gak apa-apa sih. Aku senang akhirnya ada orang lain yang bocorin tentang hubungan kita sama istri kamu. Terlaluan kamu. Aku gak akan tinggal diam, Mas. Sampai kamu mau nikahin aku. Aku gak mau terus-terusan jadi pacar kamu, Mas. Aku tuh gak mau nikah sama kamu. Mau kamu paksa seperti apapun, aku gak akan pernah mau ninggalin keluarga aku. Ngerti? Jadi benar. Astaga Besti, emang Herman tuh bermasalah ya? Dia meninggalkan Anita gitu aja setelah melukainya. Untung aja Ulfa berhasil menolong Anita. Mengetahui Ulfa yang sudah menolong dirinya, Anita sangat merasa bersalah. Tapi ya nggak mungkin Besti, kalau Ulfa akan memaafkan Anita gitu aja. Di lain sisi, Herman semakin kaget melihat foto-foto yang tersebar di sosial media. Bahkan Besti, itu membuat Herman dipecat dari perusahaannya. Rasakan, ini semua karena perbuatannya. Mulai hari ini, kamu gak bisa lagi kerja di kantor ini. Saya dipecat. Apa salah saya, Pak? Salah kamu. Kamu sudah mencoreng nama baik perusahaan ini karena perbuatan kamu di sebuah video yang viral di media sosial. Benar-benar gila Besti. Herman malah menyerang adik-adiknya karena telah menyebar foto dan video dari Herman dan Anita. Bukannya merasa bersalah, Herman masih aja berlagak sombong gitu. Oh Besti, Herman lagi-lagi mendengar suara minta tolong di mobilnya. Bahkan, Herman berusaha kabur dari kejaran polisi, tapi malah membuat dirinya celaka. Ternyata Besti, pemilik dari mobil yang diambil oleh Herman itu masih hidup, tapi dia malah ketakutan melihat ibu dan anaknya. Bahkan Besti, selama ini teman kantornya udah mengetahui kelakuan Herman. Dan temannya juga yang membantu ibu dan anak itu ke rumah sakit waktu kejadian. Saya dikeluarin juga sih dari mobil, Mas. Tunggu sebentar. Itu bukannya Herman. Iya, tunggu sebentar ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Saya berterima kasih sekali sama Mas karena sudah menolong saya dan anak saya. Tapi kalau boleh tahu kenapa bisa sampai kejadian seperti ini sih, Mbak? Niat saya dari rumah itu ingin mengantar anak saya ke rumah sakit karena anak saya punya penyakit asma. Tapi di jalan saya dirampok orang lain dan dia mengambil tas saya. Kemudian datang orang yang saya pikir dia niatnya mau nolong saya. Ternyata dia malah bawa kabur mobil saya.
Herman memang sangat ingin punya mobil mewah. Tapi aku nggak nyangka dia bakal tega mencuri dari wanita yang sedang sekarat ini. Bahkan tanpa sepengetahuan Herman, mobil itu sudah diberi GPS agar mudah dilacak. Mimin kasihan sekali dengan Ulfa. Betapa sakitnya dia mengetahui semua kelakuan jahat Herman. Rasakan Besti, Herman harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang dia perbuat. Dia harus mendekam di penjara. Mimin jadi sedih melihat Ulfa yang menjadi korban dari kejahatan suaminya. Untung adik-adiknya itu datang dan menguatkan Ulfa. Bahkan Mimin semakin sedih melihat anaknya yang merindukan Herman. Sayang, mungkin Papa gak akan kembali lagi ke rumah ini. Tapi kalau Rizky kangen sama Papa, Mama bisa antar Rizky ke tempat Papa. Ya Allah, gak hanya mendekam di penjara, tapi Herman harus menerima kenyataannya kalau dia akan diceraikan oleh Ulfa. Kejahatan Herman sudah tidak bisa dimaafkan oleh Ulfa. Aku harap kamu baik-baik aja. Dan kamu selalu sehat. Ya ampun, melihat kondisi ekonomi Ulfa harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupannya. Dan siapa sangka, ibu dan anak-anak pemilik mobil yang dicuri Herman mendatangi Ulfa. Ibu tersebut mengajak Ulfa untuk bekerja bersamanya. Memang ini semua sudah jalan Allah, Besti. Ulfa dan keluarganya mendapatkan kehidupan yang layak. Sedangkan kasihan sekali Herman. Sudah berpisah dengan Ulfa, dia juga akan ditinggal oleh Anita. Semua kenyataan pahit harus diterima oleh dirinya. Ini semua karena ulahnya sendiri.